Kali ini aku ingin menceritakan sebuah kejadian yang kami alami bertiga, di mana teman kami yang bernama Abdul tertimpa musibah pada saat kami melakukan pendakian di suatu tempat di daerah Jawa Barat. Awalnya kami hanya sekedar ingin menikmati sejuknya embun dan udara di pegunungan. Namun secara tidak sengaja, Abdul telah mematahkan tongkat dari penghuni maupun dari sosok gaib yang berada di sana. Pada saat itu, pertama kalinya kami melakukan pendakian di awal semester sekolah. Ram, Dul, hiking yuk. Kita nekat aja ke sana. Soalnya gue juga belum pernah ke sana. Tar kalau nyasar gimana, Jar? Kalau soal itu santai aja, Dul. Kita kan punya mulut, tinggal nanya ke orang aja nanti. Singkat cerita, beberapa hari kemudian kami pun berangkat menggunakan bus. Karena baru pertama kali kami membawa logistik banyak, sedangkan alat-alatnya hanya membawa sekedarnya saja. Itu pun hanya bermodalkan nekat. Yang penting gak kelaparan di sana nantinya. Ya mungkin karena kami membawa bayi gorila yang mengharuskan membawa 2 kali porsi makanan dari kami. Siapa lagi kalau bukan si Abdullah? Ransel logistik pun yang membawa si Abdul, sedangkan kami membawa tenda, perkakas, dan pakaian kami. Di cerita kali ini adalah sambungan dari kisah adik yang malang, di mana kami baru membeli tenda pada saat itu. Saat di perjalanan, ingat ya, kalau di gunung jangan ngomong sembarangan, dijaga kata-katanya, biar nggak diusilin sama mereka, kata Fajar. Emang lu pernah naik gunung, Jar? Belum pernah sih, Dul. Tapi itu kata saudara gua. Jadi kita harus jaga omongan kita di sana nanti. Mereka sibuk berbincang, sementara aku memikirkan sesuatu. Ada apa aja nanti ya? Pasti banyak makhluknya dah. Semoga aja nggak ganggu gua sama teman-teman nanti. Di dalam perjalanan, aku terus berdoa, seolah diri ini berjalan menuju kegelapan. Ya mungkin karena baru pertama kalinya pergi ke gunung dan tidak tahu ada apa saja di sana. Gentong, Rama, bangun. Udah sampai nih, buruan. Tiba di sana itu pun sore hari, dan kami melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan angkutan umum. Setelah sampai, kami melanjutkan kembali dengan berjalan kaki. Terus sekarang kita kemana, Jar? Tanyaku. Kita nginep dulu kan? Cari hotel dulu, Jar. Kaki gua kram nih. Mana ada hotel lo? Kita masih jalan lagi, tapi nunggu barengan aja. Soalnya gue gak tahu jalannya ke checkpointnya. Sekian lama kami menunggu, berharap ada orang yang hendak pergi ke sana juga. 1 jam kami menunggu, akhirnya dapat barengan dari 3 orang mahasiswa. Bang, bareng ya, saya juga mau ke sana, kata Fajar. Ayo buruan, mumpung belum hujan, jawab seorang mahasiswa dengan tergesa. Awalnya kami melewati persawahan, kemudian masuk ke dalam hutan. 2 jam kami lalui di jalan yang gelap dan terjal, diiringi rintik hujan. Sementara 3 orang mahasiswa berjalan terlalu cepat. Aku kasihan melihat Abdul yang sangat terpaksa harus berjalan lebih cepat, apalagi bawa ransel logistik banyak. Jar, istirahat dulu ya, kaki gua sakit. Tapi Dul, bang boleh istirahat nggak? Tanyaku ke 3 orang mahasiswa. Kita harus cepet-cepet keburu deres nanti hujannya, jawab seorang dari mereka. Karena aku dan Fajar kasihan dengan Abdul, ya udah bang, duluan aja biar kami istirahat di sini, jawab Fajar. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, sementara kami istirahat sejenak di tengah hutan. Fajar dan aku melihat mereka berjalan untuk mengingat arah yang mereka lintasi. Dul, kaki lu masih sakit nggak? Masih, Jar, pegel nih betis gua. Ya udah gua pijitin ya, Dul. Bayangkan aja di tengah hutan dan gak tahu arah jalurnya. Mau buka tenda pun jalannya gak ada yang datar, hanya bersenderan di bebatuan. Lelah kami rasakan, dingin pun menyelimuti, bersamaan rintik hujan yang terus menetes di kepala. Ayo Jar, kita lanjut lagi, kata Abdul. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Aku ingat, di pinggir jalan yang di sebelah kirinya ada sungai. Abdul tergelincir karena licin. Lumayan juga di ketinggian 0,5 sampai 1 meter Abdul terjatuh. Jar, Ram, tolongin gua. Dengan cepat, kami berdua menarik Abdul dari semak-semak, lalu melanjutkan perjalanan kembali. Nah, pas di tengah jalan,
ada jalan setapak bercabang. Ram, Dul, kita lewat mana nih? Kalau lu nanya ke gua, terus gua nanya ke siapa? Kan gua juga nggak tahu jalannya, Jar. Di sana itu hawanya udah tidak enak semenjak kami melewati hutan. Ditambah lagi kami enggak tahu arah tujuan di tengah hutan. Hujan deras mulai mengguyur kami. Sementara kami bingung jalan mana yang harus dituju. Kalau nyasar di ibu kota masih mending, bisa lihat pelang atau rambu-rambu jalan. Nah, kalau nyasar di hutan gimana? Bawa kompas pun percuma, karena kami baru pertama kali di sana. Apalagi aku merasakan ada sesuatu yang mengawasi kami saat di perjalanan. Namun aku tidak memberitahukan ke mereka. Aku takut mereka malah jadi paranoid di saat genting. Dari rintiknya hujan, lalu datang seorang lelaki tua renta berjalan membungkuk. Ia menggunakan caping di atas kepalanya sambil membawa sebatang kayu di tangannya. Jar, tuh ada orang. Kita tanya aja sama dia. Fajar lalu bertanya Pak tua misterius tersebut. Sementara aku sibuk membuka ransel dan mengambil sesuatu. Pak, arah jalan ke pos wisata alam lewat kiri atau kanan, Pak? Kemudian Pak tua tersebut mendekati Fajar dan Abdul. Sembari memegang pundak Fajar dan Abdul, lalu mereka berdua melangkahkan kakinya berjalan mengikuti kemana Pak tua tersebut melangkah. Yang aku heran, kok tumben gak ada aroma-aroma aneh yang tercium di hidungku. Mungkin karena hujan, atau entahlah pada saat itu kami juga kan emang butuh arah jalan. Ketika aku panggil nama mereka, mereka hanya menunduk dan mengikuti langkah lelaki tua di depan mereka. Sementara aku jalan paling belakang sambil mengamati jalan setapak, karena aku takut keselamatan kedua temanku. Lalu kuikatkan tali rafiah ke ransel mereka yang menyambung ke badanku. Tujuannya agar ketika kami melebihi ataupun menjauh dari jalan setapak, maka aku akan menarik kedua temanku sambil memukul mereka berdua dengan ranting pohon yang kupegang pada saat itu, agar mereka tersadar dari halusinasi pandangan. Aku mengikuti sosok tersebut karena masih di jalur jalan setapak, dan karena enggak tahu jalannya juga. Ini yang sadar cuma gua doang berarti. Mana di tengah hutan. Kalau gua tahu jalannya mungkin udah gua sadarin si Abdul sama Fajar. Gua harus gimana ya? Semoga aja itu makhluk gak nyasarin gua bertiga. Oh ya, baca doa aja deh. Jar, berbisik. Dalam hati aku berdoa agar bisa selamat sampai ke checkpoint atau pos pintu masuk wisata alam. Mungkin sekitar 1 jam lebih kemudian aku mendengar suara-suara seperti orang tertawa dan bergurau. Lalu aku memukul Fajar dan Abdul dengan ranting sambil menarik mereka karena suara tersebut dari arah sebelah kiri kami. Jar, Dul, ayo jalan ke sini. Kita dikit lagi sampai nih. Sambil memukul dengan ranting. Seketika mereka berdua ambruk. Kemudian selang beberapa menit mereka bangun. Dengan mengucap hal yang sama, aku membangunkan mereka. Mana Ram? Ayo buruan jalannya. Dul, kaki lu nggak sakit kan? Kok badan gua lemes ya Jar? Tahan sedikit aja Dul. Dikit lagi kita sampai pos. Dan ternyata mereka tidak sadar dengan hal yang barusan terjadi di jalan. Dengan jalan tertatih, kami melanjutkan kembali perjalanan kami, mengikuti suara keramaian. Mungkin suara itu dari para peserta maupun pendaki yang sudah berada di pos penjaga. Tak lama kemudian, kami berhasil mencapai ke pintu masuk wisata alam. Lega rasanya. Akhirnya kita sampai Jar. Kita cuma modal reka doang. Ya Dul, semua badan sampai gua pada pegel. Ada hal aneh setelah kami tiba di pintu masuk. Jar, Ram, lihat tuh, 3 orang yang tadi barengan kita kan? Lah iya itu dia pada baru nyampe sini. Lalu, Bang, baru sampai sini kah? Lah kok lu bertiga nyampe duluan? Ucap salah seorang mahasiswa tersebut. Makanya itu tadi kan abang jalan duluan ya. Mereka berlima pun jadi heran. Sementara, terima kasih sudah mengantarkan kami Mbah, ucapku dalam hati kepada Simba-Simba yang bertopi caping tadi. Derasnya rintik hujan dengan jalan yang sangat tidak bersahabat kami lalui. Rasa lelah kami dapatkan di malam itu. Namun ada sedikit kebanggaan bagi kami. Setidaknya kami sampai tujuan di pintu masuk wisata alam. Kita kapan pasang tendanya Jar? Nanti aja dulu.
kita istirahat sebentar sampai hujannya reda. Iya Jar, Ram, tangan kanan lu berdua tunjukin sini. Kemudian kami mengikat janji di saat itu bahwa kami akan selalu menjadi sahabat selamanya. Kemana-mana kudu bertiga, ucap Abdul. Sejak pertama kami camp hingga seterusnya tali rapiah, ya khusus ya, tak pernah luput ku bawa. Alasannya ya seperti yang ku sampaikan tadi. Hujan pun mulai sedikit reda, dan kami mencari tempat untuk memasang tenda yang baru kami beli kemarin. Namun, taplak, cengcorang, lalu berdua bukannya masang tenda malah duduk di situ. Gua mah udah nyiapin perapian dari tadi. Masalahnya gini Dul, gua sama Rama gak tahu cara masang tendanya. Kemudian suasana hening. Kami saling bertatap-tatapan. Lalu aku sedikit mengeluarkan senyum bersamaan dengan mereka. Karena tak tertahan, kami pun tertawa terbahak-bahak. Buset dah, gua mah nungguin dari tadi. Emang lu gak ikut pramuka waktu sekolah SMP? Enggak, lu sendiri ikut gandut. Gua gak boleh sama mamah gua. Gua waktu di SMP malah disuruh masak-masakan. Makanya gua sengaja bikin perapian biar lu pada yang masang tendanya. Soalnya gue juga gak tahu cara masangnya. Ya elah gentong. Terus sekarang gimana nih Ram? Masa kita tidur di luar? Gua punya ide Jar. Dut, kita ke tempat orang aja. Pura-pura pinjem korek. Terus liatin dah bentuk tendanya. Nanti kita contohin di tenda kita. Gimana? Nah iya bener Ram. Ayo kita ke tempat orang. Sementara semua tas kita ditutupin dulu di semak. Akhirnya kami menuju ke tenda orang lain. Kami mampir sejenak di campnya orang sambil berkenalan dan sambil melihat posisi tendanya. Kami bertiga berlagak seperti maling waktu di sana, melirik dari sisi depan, samping, dan belakang tenda orang lain. Abdul bertugas untuk mengobrol karena Abdul gampang akrab sama orang lain. Sementara aku dan Fajar melihat-lihat sekitaran tenda. Tak lama kemudian kami pun kembali ke tenda. Namun sebelum kembali ke tempat kami, mereka berpesan untuk hati-hati dan jaga sikap. Gimana Ram? Jar, lu inget kan posisinya? Kemudian kami bertiga mencoba mendirikan tenda kami sambil mengingat apa yang tadi kami lihat di tenda milik orang lain. Lalu kami siapkan peralatan tenda dari tiang dan pasak yang terbuat dari logam besi. Padahal dari kayu pun sebenarnya bisa. Maklum karena itu pertama kalinya kami ngecamp. Hehe. Akhirnya berdiri juga tendanya ya Ram. Itu berkat kerjasama tim Dul. Jangan lupa berkat modal ngelirik tenda orang juga Ram. Kami pun tertawa. Namun setelah kami cek kembali tendanya, ada hal aneh tentang pasak yang kami pasang. Padahal tadinya kami memasang pasak dengan besi, tapi ada satu pasak yang menggunakan kayu. Jar, kok pasak belakang gak pakai besi? Masa sih Ram? Perasaan gue pasang pakai besi deh. Pasak aja lu permasalahin. Sini buruan minum kopi sama jahe hangat dulu. Ntar kita langsung tidur. Capek badan gua. Kami menghiraukan tentang pasak tersebut, lalu menikmati minuman hangat di malam itu. Dah yuk, kita masuk. Gua mau istirahat. Besok mau lihat air terjun pas paginya. Kami bertiga pun langsung masuk ke tenda dan mencoba mengistirahatkan tubuh kami yang lelah ini. Suara rintik air hujan pun agak terdengar, pertanda hujan mulai turun kembali. Karena aku suka dengan suara hujan, lalu aku pindah posisi ke pinggir di dekat pintu tenda sambil berjaga-jaga. Ram, lu gak tidur? Jar, enggak nih. Gua lagi dengerin suara hujan. Soalnya enak didengarnya. Lu sendiri kenapa gak tidur? Tadi pas masang pasak yang di belakang, bulu kuduk gua berdiri. Apa jangan-jangan banyak penunggunya di sini, Ram? Perasaan lu aja kali, Jar. Dah yuk kita tidur aja. Lalu aku pindah posisi lagi di pojok tenda, sedangkan Fajar di tengah-tengah aku dan Abdul, dengan pertujuan agar rasa takut Fajar hilang. Tak lama kemudian kami pun tidur. Entah beberapa menit kemudian tenda kami sedikit bergetar, namun hanya di satu titik saja. Aku merasakan karena aku tidur di posisi paling belakang tenda. Siapa tuh? Dalam hatiku. Aku menengok Fajar dan Abdul, mereka berdua sudah tertidur pulas mungkin. Tapi posisinya si Fajar agak sedikit mepet ke posisiku. Ini anak belum tidur paling, dalam hatiku berkata. Lalu aku keluar tenda sambil melihat apa yang terjadi dengan tenda kami.
Kemudian pasaknya aku ganti dengan pasak besi. Pikirku mungkin karena pasak kayu tersebut kurang kuat menahan tenda kami dan membuang kayu tersebut. Saat aku buang batang kayu ke semak-semak, berbarengan pula percikan api unggun sedikit membesar, seperti ada yang melemparnya. "Siapa tuh?" teriak kecilku. Tak lama Fajar keluar. "Ada apaan, Ram?" dengan wajah panik. "Enggak ada apa-apa, Jar. Yaudah kita masuk lagi ke tenda." Ada sedikit rasa takut di malam itu. Entah soal sosok di sana maupun takut dengan binatang liar. Ketika di dalam tenda, "Siapin goloknya, Jar. Gua takut ada binatang liar doang." Kami berjaga-jaga di dalam tenda sambil membekali diri. Namun rasa kantuk sudah tak tertahankan. Hingga tak sadar kami pun terlelap sampai menjelang pagi. Di awal kami pergi untuk melihat tenda orang lain, aku merasa sudah tidak enak. Seperti banyak yang mengawasi. Hingga pada saat memasang tenda pun, aku melihat sekelebatan bayangan-bayangan yang belum terlihat jelas di pandangan. Ketika aku memasang pasak di arah depan dan Fajar di arah belakang tenda, sudah merasakan hal yang tidak enak. Mereka seperti ingin mendekati kami. Ya, mungkin tujuannya hanya sebatas ingin berkenalan ataupun ingin mengenal kami. Tapi tetap saja, kita sebagai manusia pun bakalan takut jika melihat secara langsung. Rasa takutku lawan, karena aku tidak ingin rasa takut ini jadi menular ke Fajar dan Abdul. Pada saat aku melempar sebatang kayu dari semak-semak, seperti ada yang melempar sesuatu ke api unggun. Dan ketika Fajar keluar dari tenda, ada suara seperti orang yang menggeserkan ranting. Srek, srek, srek. Maka dari itulah aku mengajak Fajar untuk masuk kembali ke tenda. Ketika ingin masuk ke tenda, seperti ada yang sedang mendekati kami. Itu berbarengan dengan suara-suara di semak. Aku berjalan menuju tenda. Sebenarnya pengen banget lari, cuman takut si Fajarnya ikut takut dan panik. "Ayo cepat masuk ke tenda," dalam hati sambil mempercepat langkahku karena sedikit takut. Itu tadi makhluk apaan ya? Pasti serem mukanya. Seperti yang kutulis di part sebelumnya. Aku melihat banyak sekali sekelebatan, entah dari bayangan maupun yang berwujud. Namun keadaan pada saat itu sangat gelap, yang terlihat sekilas hanya makhluk berbulu dengan perawakan sedang, tidak tinggi seperti Mamang Uwo atau Genderuwo. Karena jenis makhluk maupun sosok-sosok yang berada di dataran tinggi ataupun di pegunungan itu sangat berbeda dengan makhluk yang berada di perkotaan, yang pastinya lebih seram, menakutkan, dan galak di dataran tinggi. Lalu aku menyuruh Fajar untuk mengambil sebuah benda yang menurutku aman untuk digunakan pada saat itu. "Woi bangun, udah pagi nih. Gue mau lihat air terjun sekarang." "Ram, Jar, bangun buruan. Gue mau buat makanan dulu, terus nanti kita ke air terjun." Terdengar di telinga sesosok bayi gorila membangunkan aku dan Fajar. "Jar, bangun Jar, kita sarapan dulu." Pagi yang sedikit mendung, namun kami menghirup udara yang sangat segar dan diselimuti embun pagi yang sejuk. Sontak saja ketika keluar dari tenda dan memandang langit sambil berteriak sekencangnya. Hal ini sama seperti yang kulakukan ketika aku sedang di pantai. "Cia, nih anak kesurupan jin Tarzan kali ya. Jangan berisik lu, ntar disamperin jin." "Gak apa-apa Dul, kan menikmati udara pagi yang sejuk. Kapan lagi kita bisa menikmati udara seperti ini di Jakarta?" "Iya juga sih, tapi kan gak pakai teriak juga taplak." Saat kami berbincang, ada juga orang lain yang berteriak kencang. Sepertinya mereka menyahuti atau menjawab teriakanku. "Tuh denger kan Dul, ada yang teriak juga." "Dasar taplak, ngelesnya bisa-bisaan aja. Ya udah buruan sarapan, terus nanti kita langsung ke air terjun, sekalian mandi di sana." Usai sarapan, lalu kami menuju ke tempat air terjun untuk melihat dan sambil mandi di sana. "Lu berdua lelet amat, buruan jalannya. Gak sabar mau lihat air terjunnya." "Iya sabar Dul, badan gue menggigil dingin banget di sini. Kalau lu kan enak, kulitnya tebel." "Berapa lapis Ram?" "Ratusan. Sekate-kate aja kalau ngomong lu pada." "Malu lu gua tenggelamin di air terjun." Ciri khas Abdul ketika sedang diajak oleh kami. Jika berbicara mulutnya dimiring-miringin, matanya sambil melirik. Saat tiba di air terjun, Abdul langsung membuka bajunya, kemudian mandi. Sedangkan aku dan Fajar hanya melihat kuda Nil berenang bebas di sana. "Ram, lu gak mandi?" "Gak, dingin banget. Lagian masih pagi udah ke air terjun. Gua mandi agak siang aja, biar kena matahari, jadi gak terlalu dingin." "Lu aja Jar, mandi bareng Abdul." "Oga, nanti aja bareng lu. Mandi siang aja, biarin aja itu gorila coklat mandi sendiri."
saat Abdul sibuk bermain air di sana, sementara aku dan Fajar melihat sekeliling tempat air terjun. Dari kaki air terjun di atas terlihat ada entah makhluk maupun manusia berambut panjang yang sedang melihat orang-orang dari atas tepat di samping air yang sedang menjulur mengalir ke bawah. Jar, lihat nggak ada orang di atas? Di mana, Ram? Lalu ku ambil air di dekatku dengan tangan kanan, lalu ku usapkan air tersebut ke muka Fajar. Apaan sih? Sambil ngelap muka. Biar lu lihat, itu ada orang di atas rambutnya panjang. Tetap saja si Fajar tidak bisa melihat sosok yang berada di atas air terjun. Kemudian tak lama kupingku berdengung meski masih mendengar suara orang di sekitar maupun suara temanku. Tapi terdengar jauh. Terdengar seperti keramaian, ada yang berbisik, berteriak, dan sebagainya. Kuping gua kenapa lagi coba? Mencoba untuk mengembalikan seperti semula pendengaranku dengan segala cara. Kalau dibilang budak atau tuli, sementara sih enggak. Karena aku masih mendengar jelas dari semua perkataan, entah teman maupun orang lain. Cuma terdengar jauh. Nggak beres nih. Di sisi lain, Jar, Abdul, kita balik ke tenda yuk. Aku menyuruh mereka untuk lekas kembali ke camp kami, sambil memberitahu ke mereka soal pendengaranku yang sedang bermasalah. Pada saat di tenda, Cangcorang, lu apain anak orang? Berisik lu gentong, gua lagi benerin kupingnya Rama, sambil meniup-niup telinga. Lah, dikira mobil kali dibenerin, kasih minyak angin aja, ntar juga normal lagi. Ingat, minyak angin, bukan minyak rem. Namun hal tersebut tidak membuahkan hasil. Kupingku malah panas terkena minyak angin, sementara daya pendengaranku masih sama seperti tadi. Ya udah nggak apa-apa Jar, gua masih dengar suara lu berdua ini. Nanti kita ke checkpoint sebentar. Setelah kami melakukan aktivitas di camp, sebelum menjelang sore, kami pergi ke checkpoint untuk membeli sesuatu di sana. Ayo, balik ke tenda lagi. Kita belum nyiapin perapian buat masak nanti. Dan di malam kedualah detik-detik menegangkan, menakutkan dan sebagainya aku alami. Saat kami menuju tenda mereka, para makhluk tak kasat mata sedang mengikuti gerak-gerik kami. Ibarat seperti ada segerombolan orang yang sedang ramai duduk di segala tempat maupun posisi. Sementara kita berjalan di antara mereka, mereka terus memandangi kita yang sedang berjalan. Mana kuping gue begini, ada aja masalahnya. Jalan sambil menundukkan kepala. Aku belum lihat jelas apa saja sosoknya, yang pastinya ramai. Hingga malam tiba, kami menyiapkan hidangan untuk makan malam. Nih dimakan, sisanya buat gua ya, soalnya lapar. Iya tahu, perut lu kan karung, apa aja bisa masuk di situ. Sembarangan aja lu Cangcorang. Taplak, bukannya diambil malah diem aja. Buruan nih, keburu dingin makanan lu. Iya Dul. Keadaan pendengarannya seperti ini membuatku seperti ada yang kurang lengkap dalam diri. Ditambah kegelisahanku akan sosok yang berada di sini. Satu sosok saja kadang membuatku takut, apalagi lebih dari 3. Abdul dan Fajar sedang asyik menikmati hidangan mereka, sementara piringku taruh di dekat kedua kaki, kepala tertunduk dan tidak ingin mengangkatnya sedikit pun, karena ada satu sosok yang berdiri di dekat Abdul, hanya melihat kain hitam dan kuku yang hitam pula dari bagian bawahnya. Entah sosok apa yang berada di belakang Abdul. Yang jelas, aku tidak ingin mengangkat kepala. Aku melihat semua bulu di tangan berdiri, dan di area pundakku juga. Masa gua takut sih? Tapi jinnya galak enggak ya? Dalam hatiku berkata, si Abdul sama si Fajar berasa enggak ya? Padahal ada sosok di situ. Kok jadi banyak yang datang sih? Gimana nih? Jar, dengan suara pelan. Tiba-tiba, seperti ada yang duduk di pundakku. Atau seperti ditiban sesuatu yang sangat berat. Kepala sedikit pusing dan pundak serasa sangat berat. Ada yang mau masuk. Lawan, lawan, lawan. Tanganku seperti mengepal, lalu seperti sedang mencengkeram. Sosok itu sudah menguasai tubuhku, namun tidak sepenuhnya, karena aku terus melawan dan menolak untuk dirasuki. Jar, Rama kenapa tuh? Bantuin yuk. Suara Abdul masih terdengar, meski agak jauh dari pendengaranku. Keluar! Abdul dan Fajar menggotong tubuhku ke tikar untuk membaringkanku di sana. Jangan ditidurin badan gua. Karena aku takut jika tubuhku dibaringkan, maka dengan mudahnya mereka akan masuk ke tubuhku. Sesekali rasa mual tak tertahankan dan muntah, tapi mereka tetap mencoba masuk ke tubuh.
Terlihat di samping sudah ada sosok yang sebelumnya berada di dekat Abdul. Perawakannya seperti Kunti, tapi kok hitam bajunya. Dan beberapa sosok di depanku, entah jenisnya apa, aku kurang paham namanya. Yang jelas berkepala sedikit pelontos, berburu jarang, dengan kuku yang hitam juga. Giginya lancip bertaring, cuma gak moncong. Sedikit mulutnya gitu moncong. Hanya dua makhluk yang terlihat jelas di hadapan. Sementara yang lainnya tidak kulihat dengan seksama. Ada juga yang gak besar, namun dia masih berada di jarak mungkin 8-10 meter dari aku duduk. Gua gak sanggup, berat banget. Sudah setengah sadar pada saat itu, namun Abdul dan Fajar malah pergi. Mungkin mereka meminta pertolongan ke orang lain. Yang ditakutkan tubuhku ini dibawa pergi entah ke hutan maupun ke jurang. Udah gitu ditinggal pula sama mereka berdua. Aku coba tetap bertahan hingga mereka tiba dan akhirnya aku tak sadarkan diri. Rama, terdengar suara berbisik. Siapa itu? Lalu gelap. Hanya merasakan tubuh yang sangat pegal dan lelah. Yang kuingat mukaku dibasuh air dingin, balsem, kuping dibacain ayat-ayat sampai geli akunya. Aku kan gelian orangnya. Kalau orang bisikin ke kupingku pasti geli. Atau dipegang pundaknya juga geli. Saya sudah sadar, Mang, sambil menjauh karena geli. Syukur deh. Kalau di sini hati-hati, jangan melamun, jaga etika, jangan sesumbar. Lagi pula kalian ini sudah salah tempat. Di sini tempatnya mereka berkumpul. Lebih baik kalian di tempat yang lain. Maklum, Mang, kami masih baru di sini dan belum pernah hiking sebelumnya. Ini pertama kalinya kami pergi ke gunung. Ya sudah, kalian bereskan tenda dan pindah di dekat checkpoint saja, biar kami bisa memantau kalian. Tapi Mang, tungguin di sini ya, kita bareng kesananya. Takut teman kami kerasukan lagi. Sambil memegang pundak dan mengurutnya, aku melihat di api unggun ada batang kayu yang tertancap di sampingnya. Perasaan itu bukannya pasak yang gue buang. Lalu ku ambil batang kayu tersebut. Kemudian kami pindah bergegas pergi dari situ dan membuka tenda di dekat checkpoint. Karena penasaran, maksudnya mereka itu apa meninggalkan barang kayu atau mengganti pasak kami dengan sebatang kayu tersebut? Salah kami di mana? Ram, jangan ngelamun. Nanti lu kerasukan lagi. Enggak, Dul. Gue lagi mikir sesuatu. Kami sudah berada di tempat aman bagi Fajar dan Abdul karena memasang tenda tidak terlalu jauh dengan pos penjaga. Tapi tidak bagiku. Masih ada hal lain yang harus diselesaikan meski aku tidak tahu letaknya. Baru kali ini dikeroyok jin. Emang ada banyak, Ram? Banget, Jar. Ya udah, kita kudu hati-hati di sini. Yang penting bisa selamat sampai rumah. Lagi pula kita udah di tempat aman. Iya, Dul. Andai mereka berdua tahu. Tapi ya sudahlah, biar aku saja yang merasakan kehadiran mereka. Dalam hatiku berkata, serangan dari jin di daerah tersebut belum usai. Di malam itu juga mereka kembali datang ke tenda kami karena aku merasakan sesuatu. Lalu, mau kalian itu apa? Apa salah kami di sini? Kami tidak mengganggu kalian. Kami hanya ingin menikmati suasana di sini sebentar. Ram, lu ngomong sama siapa? Udah diem. Ntar kesupan lagi gue sama Fajar yang repot. Lalu aku menatap kedua temanku. Oh iya, karena aku tidak ingin merepotkan Fajar dan Abdul, jadi lebih baik aku diam saja dan mengawasi sosok-sosok yang sedang mengintai kami dari semak-semak. Di sisi lain, hanya menunggu kedua temanku terlelap sambil memegang sebuah kayu yang berada di tangan kanan sambil duduk di dekat api unggun. Ram, lu gak tidur? Badan lu gak capek apa? Tadi katanya lu ngeluh pegel badannya. Udah enggak, Jar. Lu kenapa gak tidur? Gue cuma khawatir sama lu aja. Mending masuk tenda aja, kita ngobrol di dalam. Keadaan pada saat itu ya emang badan kurang fit, tapi ada rasa takut dan penasaran bercampur. Takut ketika aku terlelap lalu mereka merasuk ke tubuhku, dan penasaran soal batang kayu yang kupegang. Pikirku pada saat itu, ini pusaka apa bukan? Apa mereka memberikan batang kayu tersebut sebagai tanda pengenalan? Atau ada sesuatu hal yang salah yang kami lakukan? Dalam panas, Jar. Lagian si Abdul kalau tidur gak bisa diem, mana ngorok pula. Hanya alihku saja. Ya udah, gue temenin di sini deh. Gue takut elu kesurupan doang. Enggak, Jar, tenang aja. Kan gue juga selalu baca doa dalam hati. Kemudian kami membahas kejadian yang kualami sebelumnya. Saat ku ceritakan ke Fajar,
Gemuruh angin sesekali datang lalu menghilang. Iya, karena kami berada di gunung, jadi tidak terlalu berasa anginnya oleh Fajar. Setiap ada hembusan angin ke muka, aku selalu berdiri sambil melihat sekitar tenda menggunakan senter. Kemudian datang sesosok kakek tua dengan jalan membungkuk. Tangannya pun sambil menada. Maksudnya apaan ya? Dalam hatiku bertanya. Lalu kulempar batang kayu tersebut ke arahnya. Daripada nanti deket-deket terus dimasukin lagi, malah nyusahin temenku. Jar, lu lihat nggak? Sambil menatapnya. Lihat apaan, Ram? Mau ngapain kesini? Masa lu nggak lihat, Jar? Karena pikiranku kalut, lalu kulempar kakek tua tersebut dengan benda di sekitarku. Lu ngapain, Ram? Dari belakang seperti ada yang memukul punggungku, kemudian jatuh dan tak sadarkan diri. Gelap, sunyi. Samar terdengar suara-suara. Tertawa, menggeram. Kembalikan tongkatku, manusia tidak punya etika. Ram, bangun. Lalu terbangun di pagi harinya. Aku melihat Fajar dan Abdul di samping yang sedang menyanggul tas ranselnya masing-masing. Kemudian bersender sejenak. Kita pulang, Jar, Dul. Iya, kita disuruh pulang sama penjaga demi keselamatan kita. Ya udah deh, tapi kita sarapan dulu ya. Kemudian kami sarapan di warung dekat pos penjaga hingga selesai dan kembali lagi ke pos. Kau belum pulang, Jang? Sebutan orang yang lebih muda kalau di daerah Jawa Barat. Saya nggak tahu jalan pulangnya, Mang. Bisa sampai pos tapi nggak bisa pulang. Aneh pisan. Kan kami barengan sama yang lain, Mang, kesininya. Ya udah, kalian tunggu sini biar diantar sama penjaga yang lain. Lama kami menunggu, namun penjaga tak kunjung datang. Mungkin 2-3 jam kami menunggu. Lalu si Mamang datang. Untuk sementara kalian buka tenda dekat pos dulu, karena yang jaga pos cuma berdua. Gak mungkin saya ngantar kamu sendirian, karena kami juga harus mengawasi para pendaki yang lain. Nah, kesempatan gua nih, ucap dalam hati. Jar, Dul, kita buka tenda di situ aja. Oke, Ram. Kami bergegas pergi dari pos, karena kami juga masih ingin menikmati indahnya alam di sekitar. Kita ngumpet aja, biar gak dicariin si Mamang, Jar. Tapi Ram, kalau lu kesurupan lagi gimana? Gua ada ide, siapin aja air dingin. Kalau gua kesurupan siram pakai air itu, biar agak gua kerasa dingin. Nanti juga bakalan sadar lagi. Yakin gak lu? Awas aja kalau gak sadar, gua seret ke pos nanti. Setelah usai memasang tenda, kami keliling sejenak di area gunung sembari melihat keadaan daerah tersebut. Kami memang terbilang nakal pada masanya. Nakal dalam artian kami tidak ingin diatur. Nakal tapi kami masih punya etika dan tata krama. Nakal soal mental keberanian masing-masing yang kami miliki. Dul, Jar, lu berdua masih inget gak yang tempo hari tetangganya Fajar nyembuhin emaknya? Iya, gue inget, Ram. Kaki emaknya Fajar dipencet kan? Ya udah, ntar kalau lu kesurupan lagi gua siram air sungai sambil dipencet jempolnya sama si Abdul. Kan tenaga dia gede. Pada saat itu, kami memasang tenda tak jauh dari yang pertama. Posisinya sangat dekat dengan semak-semak agar tidak mudah dicari oleh penjaga. Udah gelap nih, terus gimana? Masa kita gelap-gelapan, Ram? Nyalain lampu badai aja, jangan pakai api unggun. Kan masih ada parafin. Parafin adalah bahan yang mudah dibakar. Biasanya para pendaki yang malas menggunakan kayu di sekitar bisa menggunakan benda tersebut. Sementara lampu badai kami pasang di dalam tenda. Parafin hanya untuk memasak air dan memasak untuk makanan kami. Di sana kami tidak membahas soal jin karena takut mental kami jadi down. Ada satu hal yang kami takutkan, yaitu diketahui oleh penjaga pos kalau untuk diri sendiri takut akan keduanya. Entah ketahuan oleh penjaga maupun oleh sosok yang kulihat kemarin. Ya mungkin karena aku baru kali pertama dikelilingi oleh sosok yang menyeramkan. Saking banyaknya, jadi yang kutulis hanya beberapa saja di dalam cerita kali ini. Aku dan Fajar tahu kalau Abdul agak takut orangnya. Karena dari itu kami berdua menemani Abdul memasak air untuk segelas kopi hangat di luar tenda. Karena kurangnya pencahayaan, pandangan pun agak gelap dan ada satu sosok yang menghampiri Abdul. Ram, kok gua berasa? Kupotong pembicaraannya Abdul. Fajar yang mengetahui ada hal yang tak beres kemudian mendekati Abdul untuk mengajak berbincang agar rasa takutnya sedikit berkurang.
Dari gelapnya pencahayaan, aku melihat sesosok makhluk yang wajahnya rusak, namun menggunakan pakaian seperti halnya para pendaki. Aku nyebutnya sebagai sosok Qur'in. Mungkin dahulunya orang itu terkena musibah saat mendaki di sini. Sosok itu hanya duduk diam dekat sekali dengan Abdul sambil memandangi perapian, tidak berbicara sama sekali. Cuekin aja lah, kataku dalam hati. Kemudian datang lagi sosok siluman, datang ke perapian sambil mengendus aroma yang Abdul masak. Ya, sejauh yang ku tahu sosok jin hanya memakan sari yang manusia masak maupun bakar. Sama sekali belum pernah memakan daging mentah seperti memakan hewan. Jikapun ada seseorang yang melihat hal tersebut, itu hanya ilusi pandangannya saja. Lalu satu persatu datang menghampiri kami. Banyak banget. Jar, mataku sambil melirik ataupun memberikan kode ke Fajar. Karena aku takut dirasuki, Fajar mengambil sebuah botol yang berisi air dingin yang diambil dari sungai. Tubuhku ini gak bergerak, hanya mataku yang melirik ke kanan dan ke kiri. Lalu disiramlah mukaku dengan air dingin oleh Fajar. Gua masih sadar kenapa lu nyiram gua, Jar. Gua kira lu kesurupan, Ram, soalnya mata lu aneh melotot ke kanan ke kiri. Saat kami berbincang, beberapa sosok langsung menatap ke arahku. Yang tadinya sedang menikmati sari makanan bagi mereka, malah jadi fokus ke arahku. Bayangin aja, ada sosok Qur'in yang mukanya menyeramkan, mendekati kalian, mungkin jaraknya hanya 2 keramik di rumah kalian. Tanganku bentangkan ke belakang, sambil bergeser sedikit demi sedikit menuju ke tenda. Jardul, lu berdua masuk ke tenda, buruan! Aku memilih biar mereka yang melukaiku daripada kedua temanku, meski tak lama kami saling kenal. Lagi pula aku yang salah melibatkan mereka berdua. Merangkak mundur secara perlahan, namun mereka pun mendekati dengan perlahan juga. Kemudian tanganku meraba sesuatu berupa potongan batang kayu yang emang kutaruh di pintu tenda. Lu mau ini kan? Sementara Abdul dan Fajar hanya melihat apa yang kulakukan dari dalam tenda. Lalu ku berdiri dan tanganku julurkan ke depan. Ketika tanganku julurkan, beberapa sosok malah mundur. Namun saat ku tarik kembali, sosok itu kembali mendekat. Malah ku buat permainan, maju mundur tanganku. Oh, ternyata mereka takut sama benda ini. Gua ada ide. Dalam hatiku berkata, Jar, lemparin parafin sama korek buruan. Lalu ku bakar batang kayu tersebut dengan menggunakan parafin. Karena pikirku mereka kan takut dengan cahaya, apalagi api. Tapi ada hal yang aneh. Pada saat ku bakar batang kayunya malah tidak terbakar sedikit pun. Tapi ku abaikan tentang hal itu, karena aku fokus sama mereka yang berada di depanku. Ram, si Abdul kenapa nih? Buruan sini. Ketika Abdul kerasukan, sosok kakek tua yang mengantarkan kami ke pos menampakkan dirinya di hadapanku. Kok malah masuk ke Abdul? Salah dia apa? Kataku dalam hati. Sedang raga Abdul sudah dikuasai oleh sosok Qur'in yang duduk tepat di sampingnya pada saat memasak air. Tatapan tajam Abdul menatap kami berdua. Jar, lu pegangin si Abdul aja, jangan sampai keluar. Karena posisiku masih di depan pintu tenda. Yang kakek cari benda ini kan? Aku berkata, jangan ganggu teman saya, kek. Ya, bagusnya sosok Qur'in hanya berdiam di tempat, tidak berontak maupun teriak, hanya memandang tajam ke arah aku dan Fajar. Batang kayunya gua bakar, marah gak ya itu kakek? Dalam hatiku berkata, kalian tahu apa yang kalian lakukan? Apa kesalahan kalian di sini? Ujar kakek. Emang salah kami di mana, kek? Lu ngomong sama siapa, Ram? Si kakek ngomong panjang lebar tentang kesalahan kami. Kakek menyalahkan teman kami Abdul karena dia sudah mematahkan tongkatnya pada saat pertama kami jalan ke pos pintu masuk wisata alam dan Abdul terjatuh ke sungai. Disitulah letak kesalahan Abdul yang tidak disengaja. Lalu kenapa tongkatnya selalu ngikutin kami? Apa minta disambungin? Kan gak mungkin juga. Tidak, wahai anak manusia. Tongkat itu hanya menandakan keberadaan kalian dan melihat apa saja yang kalian lakukan di wilayah kami. Lalu kenapa mereka selalu muncul di hadapanku, kek? Jadi, beberapa sosok yang ada di sini adalah anak buah dari si kakek tersebut, tidak termasuk Qur'in yang tersesat. Ya, benar seperti dugaanku juga bahwa tempat yang kami ini adalah tempat berkumpulnya para lelembut. Makanya jarang sekali para pendaki membuka tenda di sini. Sementara si kakek mengaku sebagai sosok penjaga makam yang tempatnya tak jauh dari pos penjaga. Jika kalian mengingat pertama kali kami datang, kemudian aku menyeret tali agar Abdul dan Fajar tersadar dari sosok itu,
Sebenarnya sosok kakek ingin membawa kami ke sebuah makam yang tak jauh mungkin dari pos penjaga. Aku juga nggak tahu pasti makamnya di mana. Lalu bagaimana dengan teman kami? Dia kerasukan sekarang. Apa bisa kakek menyuruhnya untuk pergi dari tubuh teman kami? Bicaralah baik-baik, lalu berikan dia doa. Sosok kakek beserta pengikutnya menghilang dari hadapan, sementara Abdul masih kerasukan sosok Qorin. Gimana nih Ram? Si Abdul masih melototin kita. Lalu ku dekati Abdul dan berbicara dengan sosok yang berada di tubuhnya. Intinya kami bertiga meminta maaf jika ada kesalahan yang kami lakukan di sini dan akan memberikan doa untuk sang jiwanya. Jang, kalian di mana? Si Mamang bersama 2 orang penjaga menemukan tenda kami yang mengumpet di dekat semak-semak. Kalian kenapa masang tenda di sini? Teman kamu itu kenapa dia? Kesurupannya? Kemudian Mamang menyuruh kami untuk membongkar tenda dan bermalam di pos. Abdul pun disadarkan olehnya. Cuma yang kupikirkan pada saat itu, kok bisa patah ya tongkatnya? Padahal dibakar aja nggak bisa. Apa karena badan Abdul mempunyai kekuatan super badak maksudnya? Lagian tuh tongkat kenapa bisa ada dan ngepas di posisi Abdul jatuh? Nggak bisakah geseran dikit biar nggak kayak gini jadinya? Taulah, puyeng mikirnya. Ya mungkin karena kebetulan atau pusakanya si kakak yang lagi apes ketiban gajah. Setidaknya kami pulang dari sana dengan selamat. Secara tidak langsung si Mamang juga ngusir kami dengan cara halus. Iya memang itu salah kami yang tidak mengikuti aturan. Tapi setidaknya kami punya pelajaran hidup pada saat itu. Kerjasama, kompak, dan saling melindungi. Ditambah lagi semua pesan-pesan dari sosok kakek juga agar lebih mempunyai etika dan tata krama dimanapun kita berpijak. Jika kalian ingin tahu sebesar-besarnya sahabat kalian peduli dengan kita ataupun ingin mengetahui sifat seseorang, coba ajaklah ke gunung. Di gunung semua sifatnya akan terlihat. Dan di esok harinya kami diantar penjaga sampai ke kaki gunung. Namun di tengah perjalanan, Mang, tunggu sebentar. Kami tidak lupa mendoakan korban-korban yang hilang saat pendakian dan sangat berterima kasih sekali untuk sosok kakek yang mengajarkan kami walau dengan waktu yang singkat. Lagi pula sosok kakek juga sudah membantu kami untuk sampai di pos penjaga. Kok lu bisa lihat? Kok gua enggak? Sebenarnya ini perkataan almarhum Fajar dan kujadikan font di baju komunitas fanpageku yang rencananya jika ada kelebihan dana tersebut maka akan kusumbangkan bagi orang yang benar-benar membutuhkan. Ternyata Abdul melihat sekelebatan sosok Qorin yang merasukinya. Kejadian itu ketika Abdul sedang mempersiapkan untuk memasak air. Jadi selama ini mereka aslinya mengincar Abdul, bukan aku. Hanya saja yang lebih peka akan kehadiran mereka cuma aku. Saat di perjalanan, Fajar dan Abdul menceritakan hal yang kami alami. Besok-besok kita naik gunung lagi nggak? Guruku. Gua sih ayo aja Ram, selagi kita jalan bertiga, ya nggak Jar? Dan kisah ini pun selesai. Maaf ya jika hanya sedikit tulisannya, karena yang kuingat hanya segitu aja. Dan soal sosok-sosok yang berada di gunung itu macam-macam jenisnya, entah dari yang jelek dan yang paling terjelek. Gak ada bagusnya pokoknya mah. Dan mari kita doakan untuk yang gugur dalam pendakian di gunung-gunung tersebut. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Semoga ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini ya di Fakta Secara. Terima kasih Mas Rama sudah mengizinkan ceritanya untuk dibacakan di Fakta Secara. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di kisah lainnya. Tetap di Fakta Secara.